Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Nurrahmi dengan NIM 2201716161 dari Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh kenyataan dalam karya sastra, di mana materi yang pertama yaitu hubungan kenyataan dengan karya sastra. Menurut Herder, faktor lingkungan sosial yang berhubungan dengan karya sastra adalah iklim, landscape, ras, adat istiadat, dan kondisi politik. Di samping itu, ia juga menggunakan sejarah sebagai acuan untuk menganalisis sastra. Sebaliknya, sastra juga digunakan untuk memahami sejarah. Seorang kritikus dan sastrawan Prancis, Madame de Staël, dalam bukunya yang berjudul De la littérature danses reports avec les institutions socialistes membicarakan hubungan antara sastra dengan lembaga sosial, agama, adat istiadat, dan hukum terhadap sastra. Staël juga menyatakan bahwa sifat-sifat bangsa juga sangat penting peranannya dalam perkembangan sastra. Untuk menjelaskan hubungan tersebut, Staël mencontohkan kasus di Italia. Menurutnya, di Italia novel tidak berkembang sebab di negeri tersebut orang-orang terlampau angkuh dan tidak menghargai wanita. Menurutnya, novel hanya bisa berkembang di dalam masyarakat yang memberikan status cukup tinggi kepada wanita dan yang menaruh perhatian besar terhadap kehidupan pribadi. Hubungan bahkan sifat-sifat suatu bangsa seperti yang dikemukakan oleh Staël menunjukkan bahwa keberadaan, ciri-ciri, dan perkembangan sastra tidak dapat dilepaskan dari subjek penciptaan dan masyarakat pembaca yang menikmatinya, yang dibentuk oleh kondisi alam dan lingkungan sosial budayanya. Artinya, konteks sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Materi yang kedua yaitu teori mimesis. Kata mimesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Dalam dunia gagasan, ada gagasan mengenai manusia. Semua manusia yang ada di dunia ini adalah tiruan dari manusia yang ada di dunia gagasan tersebut. Demikian juga benda-benda yang ada di dunia, seperti bunga, pohon, meja, kursi, dan lain sebagainya. Maka, ketika seorang penyair kemudian menggambarkan mengenai pohon dalam puisinya, misalnya, dia hanya menggambarkan tiruan dari sebuah tiruan. Oleh karenanya, puisi atau sajak yang dihasilkan tidak lain hanyalah tiruan dari barang tiruan. Walaupun Plato cenderung merendahkan nilai karya sastra yang hanya dipandang sebagai tiruan dari tiruan, namun dalam pandangannya tersebut tersirat adanya hubungan antara karya sastra dengan masyarakat atau kenyataan. Apa yang tergambar dalam karya sastra memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Berbeda dengan Plato, Aristoteles memandang mimesis yang dilakukan oleh para seniman tidak berarti semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan merupakan sebuah proses kreatif. Sambil bertitik pangkal dengan kenyataan, seniman menciptakan kembali kenyataan. Seniman menciptakan dunianya sendiri dengan probability yang memaksa, dengan ketakrelaannya. Apa yang terjadi dalam ciptaan seniman masuk akal dalam keseluruhan dunia ciptaan itu sekaligus. Karena dunia itu merupakan konstruksi, perpaduan yang berdasarkan unsur-unsur dunia nyata. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra, yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Materi yang ketiga yaitu teori sosiologi sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial. Sosiologi karya sastra mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat.
Apa yang tersirat dalam karya sastra dianggap mencerminkan atau menggambarkan kembali realitas yang terdapat dalam masyarakat. Materi yang keempat, kajian sosiologis dalam mengkaji karya sastra. Menurut Welek dan Warren, sosiologi karya sastra memasalahkan karya sastra itu sendiri, mengkaji apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Sedangkan menurut Ian Watt, sosiologi sastra yang mengkaji sastra sebagai cerminan masyarakat, mengkaji sejauh mana sastra dapat dianggap sebagai mencerminkan keadaan masyarakat. Fungsi sosial sastra mengkaji sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial. Dalam hal ini, Ian Watt membedakan adanya 3 pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra, yaitu yang pertama, pandangan kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan perombak. Yang kedua, pandangan seni untuk seni, yang melihat sastra sebagai penghibur belaka. Dan yang ketiga, pandangan yang bersifat kompromis. Di satu sisi, sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Baiklah, sampai di sini penjelasan materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.